Ternyata Mak Jani ini jalan ke salah satu rumah warga yang ada di ujung desa juga, yang katanya tinggal sendirian. Pas sampai di sana, Devana ngumpet tuh di balik pagar tanaman. Dari situ, dia ngeliat Mak Jani kan, apa nih yang mau dilakuin? Mak Jani di situ kayak ngegaruk-garuk temboknya itu, tret, 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 pakai kuku. Terus nggak lama, nggak tahu ini manusia apa bukan, dia panjat itu tembok dok. Udah kayak cecak. Nggak lama kemudian, pintu depan rumah itu kebuka dan keluarlah satu nenek-nenek yang kayak kebingungan karena nggak denger suara-suara dari luar rumahnya. Devana yang lagi ngumpet cuma bisa ngeliatin nih. Dan pas si nenek udah keluar, Mak Jani yang lagi merayap di dinding langsung loncat ke depan nenek itu, siap-siap buat nerkam beliau. Sontak nenek itu teriak, "Tolong! Ibu, hentikan semuanya, Bu!" Ternyata Rama diam-diam ngikutin Devana dari tadi. Abis itu Rama maju nih pelan-pelan, berusaha buat ngedeketin ibunya. Sontak Mak Jani nengok dan ngeliat Rama. Dan pas ngeliat anaknya itu, matanya langsung berubah tuh jadi hitam semua. Mukanya pucet dan urat-urat mukanya itu pada keluar semua. Di sini Mak Jani udah jelas bukan Mak Jani lagi. Tapi di sini dia kayak yang nahan gitu buat nggak nyerang. Dan pas lagi kayak gitu, Rama langsung kedeket dan nyelamatin si nenek. Untungnya, di momen kayak gitu pas banget ada anak muda lagi ngeronda lewat tuh. Jadi, demi dapat kekayaan yang banyak dalam waktu singkat, Pak Kuswono, ayahnya Rama, itu dulu memuja jin bro. Dan sebagai istri, Mak Jani mendukung penuh tuh suaminya. Mak Jani rela dijadiin wadah bagi jin itu. Dan setiap malam tertentu, Pak Kuswono ini mesti nyediain jantung sapi sama darah segar buat persembahan. Nah dulu, sewaktu Pak Kuswono ini masih hidup, keluarga mereka ini jadi keluarga yang terpandang bro. Uang banyak, kaya raya lah gitu, dan mereka ini disegani sama orang. Tapi, keluarganya Pak Kuswono ini bisa dibilang zolim sama warga-warga kecil. Dan itu ngebuat warga-warga jadi nggak suka sama mereka. Cuma, karena kekuatan yang dipunya sama Pak Kuswono, warga-warga nggak ada yang berani tuh bro. Semua pasti hormat di depannya Pak Kuswono. Sedangkan Mak Jani sendiri dia nggak peduli lah sama omongan orang. Selama hidupnya makmur, hidupnya sentosa, banyak duit, bodo amat. Toh semua yang dia mau itu selalu terpenuhi. Nggak perlu susah-susah payah. Tapi beberapa tahun kemudian, setelah Pak Kuswono meninggal karena sakit yang cukup misterius, nggak ada lagi tuh bro yang ngasih persembahan buat jin itu. Dan jin itu marah, nggak terima dia. Pelan-pelan badannya Mak Jani yang sebagai wadah itu makin susah buat dikendaliin. Puncaknya setahun lalu tuh, setiap malam purnama, badannya Mak Jani pasti jadi nggak bisa dikontrol. Kayak kesadarannya itu diambil alih sama jin itu. Dan itulah yang ngebuat dia keluar malam-malam nyari mangsa.